Rahmana Damayati, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 56 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video praktik PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun sudah siang, tetap semangat ya. Alhamdulillah. Baik, ketemu kembali di kelas bahasa Indonesia bersama Bu Lina pastinya. Iya, pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rahmat, silakan untuk dipimpin berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rama selaku ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bu Lina akan presentasi terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal berapa nak? 18. Betul. Yang tidak hadir ada siapa? Reva. Reva kenapa tidak masuk? Reva sakit ya. Kemudian Nabila izin ya. Kemudian Rifki sakit. Baik. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan. Amin. Baik, anak-anak, selanjutnya sebelum mulai belajar, Bu Lina ingin, karena ini tuh udah siang panas ya, iya panas. Tapi Bu Lina ingin tahu, ya, Bu Lina ingin tahu bagaimana perasaan kalian sebelum mengikuti pembelajaran bersama Bu Lina. Nah, Bu Lina ingin tahu perasaan kalian melalui gambar. Silakan kalian gambar, ungkapkan perasaan kalian melalui emoticon ya. Bu Lina berikan waktu 1 menit untuk menggambar, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Bu Lina hitung sampai 3 ya. Sampai hitungan 3, silakan kalian angkat emoticon itu ya. 1, 2, 3. Iya, semuanya sudah ada yang sedih, senang, gembira. Wah, ada yang sedih gara-gara nggak masuk orangnya ya.
biasa saja. Baik, terima kasih. Iya, ternyata perasaan kalian hari ini bermacam-macam ya. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang biasa saja, ada yang sedih karena temannya tidak masuk. Iya, tidak apa-apa. Bagaimanapun perasaan kalian, Bu Lina harap di kelas bahasa ini kalian akan belajar dengan senang, ya. Kita akan belajar dengan senang agar ilmu yang kita pelajari bisa dengan mudah untuk kita dapatkan. Iya, baik. Selanjutnya, Bu Lina ingin tahu pelajaran apa yang pernah kita pelajari pertemuan minggu lalu ya. Kita pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang apa? Pengertian cerita fantasi. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri dan jenis cerita fantasi, betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita fantasi, tapi baru sampai ciri-ciri, pengertian dan jenis-jenis cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang cerita fantasi, ya, khususnya tentang unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi itu apa saja? Nanti akan Bu Lina bahas ya. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari cerita fantasi, anak-anak? Karena dari cerita fantasi itu kita bisa mengambil hikmahnya. Ada amanat di situ, kita bisa ambil, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tokoh-tokoh di situ, tokohnya bagaimana, bisa kita teladani tokoh yang baik dan tokoh yang jahat bisa kita tinggalkan. Begitu ya, kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, nah selanjutnya Bu Lina akan beritahu kalian tujuan pembelajaran kita, ya. Akan tetapi sebelum sampai ke tujuan pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, ya, seperti biasa. Kesepakatan kelas, ya. Yang pertama di kelas bahasa, kalian tidak boleh mengerjakan soal itu mencontek pekerjaan orang lain ketika nanti pekerjaannya secara mandiri, ya. Kemudian yang kedua, karena hari ini kita akan bekerja kelompok, maka dalam bekerja kelompok kalian harus bisa bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian harus bisa berbicara dengan sopan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kita selalu sepakat bahwa ketika belajar bahasa Indonesia kita setidaknya kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian boleh menggunakan gawai kalian seperti biasa. Handphone kalian boleh kalian pakai, tetapi untuk apa? Untuk mengakses informasi dan mengerjakan soal evaluasi. Di luar itu tidak boleh, ya. Boleh untuk mengakses informasi, ya, misalkan cari materi, mengakses KBBI boleh. Tapi untuk bermain game tidak boleh, betul, ya. Itu kesepakatan kita ya, Nak, ya. Bisa untuk dipahami? Bisa. Nah, sekarang lihat di depan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu, ya, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menjelaskan isi teks cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Terus yang kedua, ya, peserta didik atau kalian diharapkan mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun cerita fantasi, ya, yang didengar maupun yang dibaca. Ini tujuan kita ya, Nak, ya. Jadi yang pertama kalian bisa memahami isi teks cerita fantasi, yang kedua dapat menganalisis unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Ini ya, sudah ya tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Inti pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok menjadi 6 kelompok, ya, kelompok bahasa seperti biasa. Silakan. Udah waktu 1 menit.
Selanjutnya, silakan kalian Lina akan memutarkan video ya. Sang petani pergi ke ladangnya hari itu. Simak video ini baik-baik. Karena meski musim panas, ladangnya belum menghasilkan apapun. Ladangku tidak menghasilkan panen apapun juga hari ini. Simak baik-baik. Bisa berlakukan Isinya tentang jika aku apa? tidak bisa Perhatikan. mengirim hasil panen ke kerajaan, aku bisa dapat masalah. Satu hari, ketika Gopi menggali ladangnya yang tandus dengan lesu, sekopnya mengenai benda yang keras. Ah, apa itu? Saat ia terus menggali, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah periuk. Kenapa dapat di ladangku? Dan di dalamnya juga kosong. Wah, Hati Gopi gundah karena telah berusaha keras namun tiada hasil. Ia menjatuhkan cangkulnya ke dalam periuk dan berbaring di bawah pohon untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, ketika berniat mengambil cangkulnya dan pulang, ia melihat ada lebih dari 100 buah cangkul di dalam periuk. apa? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya punya satu cangkul. Gopi mengosongkan periuk yang penuh dengan cangkul. Kali ini, ia memasukkan sekopnya ke dalam periuk. Dan lihat itu, 100 sekop lain pertama-tama muncul di dalam periuk. Pot ini pot ajaib, sungguh ajaib. Gopi merasa takjub dan senang. Ia membawa periuk itu pulang ke rumahnya. Dengan antusias dimasukkannya telur ayam dalam periuk dan meninggalkannya di sana. Ajaib, periuk itu seketika dipenuhi telur. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Lalu ia memasukkan apel dan roti ke dalam periuk. Periuk ajaib itu memberi Gopi ratusan apel dan roti. Sekarang aku tidak perlu bingung lagi dengan ladang yang tandus. Aku dapat menjual semua ini dengan harga yang mahal di pasar kerajaan. Tiap hari Gopi membawa bermacam produk hasil periuk ajaib ke pasar kerajaan dan mencoba menghasilkan barang baru setiap hari. Hari ini pakaian, keesokan harinya sayuran, dan kacang di hari lainnya. Apapun yang dimasukkan di dalam periuk ajaib jadi berlipat ganda. Pedagang lain iri dengan kesuksesannya dan mengadukannya kepada seorang prajurit kerajaan. Keesokan harinya, prajurit itu diam-diam membuntuti Gopi. Pagi itu Gopi mengambil periuk ajaib dan memasukkan anak ayam ke periuk untuk dijual di pasar kerajaan. Beberapa saat kemudian, ratusan anak ayam keluar dari periuk. Si prajurit terkesima dengan apa yang disaksikannya. Ratusan anak ayam berlarian di sekitar rumah Gopi. Satu ekor tak sengaja jatuh ke dalam periuk, hingga menghasilkan 100 anak ayam lagi. Anak-anak ayam itu bertengger di kepalanya, di bawah kursinya, bahkan di panggung makannya. Prajurit itu segera memberitahu raja apa yang telah dilihatnya. Raja memerintahkan agar Gopi dan periuknya segera dihantarkan ke hadapannya. Gopi pun menghadap raja. Lalu raja menyita periuk itu dan menjadikannya sebagai harta kekayaan kerajaan. Gopi merasa sangat gundah. Biarkan aku melihat lebih dekat pot ajaib ini yang akan memberi banyak kekayaanku. Raja mendekati periuk ajaib dan menumpuk ke dalamnya. Rajaku, tolong hati-hati.
Tiba-tiba sang raja tergelincir. Ia tak mampu menjaga keseimbangannya dan jatuh ke dalam periuk. Tidak, raja telah jatuh ke dalam pot. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 raja berdiri di balairung istana. Para prajurit bingung siapa yang harus dipatuhi. Para raja saling bertarung memperebutkan tahta. Masing-masing mengaku sebagai raja yang sesungguhnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Tidak, ini aku, raja yang sebenarnya. Aku adalah raja yang sebenarnya. Diam, aku raja. Begitu Gopi menyadari betapa berbahayanya periuk ajaib itu, ia menyelinap keluar dari istana dengan bimbang dengan membawa periuknya. Ia pergi ke arah tebing, lalu menjatuhkan periuk ajaib itu ke bawah. Periuk itu hancur berkeping-keping, lalu lenyap. Sejak hari itu, Gopi si petani kembali mencoba bercocok tanam. Gopi menyadari tanahnya menjadi subur bukan karena sihir, tapi hasil kerja keras. Ia pun hidup berkecukupan selamanya. Nah, bagaimana videonya, Mak? Menarik tidak? Menarik. Ini adalah salah satu contoh dari cerita fantasi ya. Iya, karena di dalamnya kalian ingat ciri cerita fantasi salah satunya ada keanehan atau keajaiban di dalam cerita itu. Ya. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya, ya. Bu Lina ingin bertanya kepada kalian. Ya, Fahri, kalau nggak kelihatan ya? Tidak kelihatan ya? Baik. Bu Lina ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah Bu Lina tampilkan tadi, ya. Bu Lina ingin tanya, keajaiban apa yang ada dalam video tadi? Ya, kok ajaib. Siapa yang menjawab? Ya, Ananda, silakan. Apapun yang dilakukan ke dalam game akan menjawab dari banyak jumlahnya. Baik, betul tidak? Keajaibannya itu menurut Andika, ya, menurut Andika keajaibannya itu apapun yang dimasukkan ke dalam pot ajaib itu jumlahnya akan menjadi banyak, betul? Iya, betul. Tadi contohnya apa yang dimasukkan? Apel. Apelnya dimasukkan jadi banyak, terus telur, terus apa? Roti, terus ayam. Anak ayam tuh yang paling banyak ya. Udah jadi 100, jatuh lagi banyak lagi ya. Sampai ternyata yang lebih aneh lagi apa? Raja. Manusia jantung jadi banyak, coba kalian bayangkan kalau manusia itu benar-benar di dunia nyata itu ternyata tidak bisa, itu anehnya di situ. Itulah ciri dari cerita fantasi, ada keajaiban, ada keanehan yang terjadi gitu ya. Baik, keajaiban sudah, sekarang Dona ingin tanya jenis ya. Video tadi termasuk ke dalam jenis cerita fantasi apa? Ya, Dio, apa Dio? Oh ya, maksud Dio itu mungkin berdasarkan latarnya ya. Nah ya, itu jenis cerita fantasinya termasuk ke dalam jenis cerita fantasi irisan. Karena apa? Karena sebagian ceritanya mulai dari tokoh awan ya, dari tokoh, kemudian tempat kejadiannya, apa terjadinya, latarnya, kemudian kejadiannya itu sebagian ada di dunia nyata, makanya dinamakan cerita fantasi jenis cerita fantasi irisan gitu ya. Jenisnya sudah. Kemudian Bu Lina ingin tanya ya, Bu Lina ingin tanya tentang tema. Siapa yang tahu apa tema dari video ini? Iya, siapa dong? Keajaiban atau magic. Keajaiban. Menurut Azam temanya adalah keajaiban atau magic. Karena di dalam situ, di dalam cerita itu yang digambarkan adalah keajaiban. Betul? Iya. Bisa juga temanya kalau menurut Bunda itu kerja keras. Kerja kerasnya pada saat apa? Ya, pada saat Bobby dia itu tetap bekerja keras mau apa ya, menanami ladangnya, mencampuri ladangnya sampai ladangnya tidak
tidak membuahkan hasil pun Bobby tetap berusaha ya, sampai akhirnya di akhir itu Bobby percaya bahwa bukan apa? Bukan sihir yang membuat dia menjadi kaya atau berhasil ladangnya menjadi berbuah, tapi berdasarkan kerja keras. Betul, itu Rawana ya. Selanjutnya Bu Lina ingin tanya tentang tokoh, tentang pelaku. Siapa saja tokoh atau pelaku yang ada dalam video? Siapa tahu? Ya, apa kita? Oh iya, tokoh yang pertama ada Bobby, sang petani ladang tadi itu ya. Dia wataknya apa? Baik hati, kerja keras, dan tekun. Betul ya. Kemudian tokoh yang kedua ada raja, serakah dan ceroboh. Betul. Selanjutnya ada prajurit. Ada prajurit, betul nak? Iya, prajurit ya. Dia sifatnya patuh. Kemudian pedagang lain yang iri hati. Ada pedagang yang lain tadi kalian lihat ya, yang bisiki prajurit itu. Iya, itu sifatnya adalah iri. Itu udah tokoh dan penokohan. Selanjutnya Bu Lina ingin tanya latar dari cerita yang ada dalam video. Siapa bisa? Ya, silakan Rahman. Latar tempat di ladang. Nama Bobby dan teman-teman. Pada waktu beberapa saat latar tempatnya menyenangkan, dilakukan dan menyenangkan saat melihat isi video yang banyak. Oke, baik. Kenapa Bapak? Pada waktunya bukanlah pagi-hari, pagi hari dan siang hari ya. Oke, baik. Tadi Rahman sudah menjawab latar tempat. Ada rumah Bobby, ada ladang, kemudian ada kerajaan dan ada di pasar ya. Nah, selanjutnya latar waktunya tadi Rahman menjawab pada saat, kemudian Rahman menambahkan latar waktunya itu ternyata ada pagi hari dan siang hari. Pagi hari pada saat Pak Bobby bercocok tanam, kemudian siang hari pada saat Bobby beristirahat karena sudah lelah dalam mencangkul itu ya. Iya, betul. Kemudian apa suasananya tadi? Rahman mengatakan suasananya itu menyenangkan, senang, dapat quote ajaib ya Rahman ya. Kemudian menakjubkan, wah ajaib sekali gitu ya, banyak ini ya Pak, benda-benda yang dimasukkan ke dalam pot menjadi banyak ya, itu betul ya. Selanjutnya latar sudah. Nah, sekarang Bu Lina ingin tanya tentang jalan cerita atau alur. Siapa yang tahu alur? Ibnu ya, Ibnu apa no? Alurnya no? Alurnya alur maju. Setuju kalian tentang alurnya alur maju? Setuju, karena ceritanya dia berjalan, ceritanya itu dari masa sekarang sampai dengan ending itu berjalan ke depan ya. Tidak ada alur peristiwanya yang flashback atau mengingat-ingat masa lalu gitu. Jadi alur ceritanya atau jalan ceritanya itu maju, betul sekali. Selanjutnya Bu Lina ingin tanya tentang sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tadi apa? Ya, sama apa sama? Orang ketiga, karena penulis tidak ada di dalam cerita dan menggunakan kata ganti orang ketiga dan nama tokoh. Betul ya, jawaban sama betul. Sudut pandang yang dipakai dalam cerita yang tadi ini yang kalian saksikan ya, itu adalah sudut pandang orang ketiga. Enak ya, sudut pandang orang ketiga, karena di dalam cerita Pot Ajaib tadi penulis tidak ada dalam cerita, tapi langsung ya menggambarkan menggunakan kata gantinya orang ketiga dan nama tokoh. Betul sekali ya. Selanjutnya Bu Lina ingin tanya tentang amanat. Apa pesan apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ayo, amanatnya apa Zara? Kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan tanpa ada usaha dan kerja keras.
Baik, betul. Jadi itu adalah pesan yang bisa kita ambil dari cerita. Jadi ada pesannya ya. Iya. Pesannya apa tadi anak-anak? Bisa diulangi lagi Zahra pesannya? Kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Dan tidak ada sesuatu yang didapat secara cepat tanpa adanya usaha dan kerja keras. Iya, jadi intinya itu kita jika ingin mendapatkan sesuatu harus bekerja keras. Itu bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita harus bekerja keras. Betul. Itu amanatnya. Kemudian Bu Lina mau nanya. Bu Lina ingin tanya tentang nilai apa yang bisa diambil dari cerita yang berjudul Pot Ajaib tadi. Nilai-nilai apa? Iya, sama nilai apa? Nilai moral yang diambil dan berbagai segi adalah jangan cepat dan ikhlas. Oke, baik. Ternyata ada nilai moral yang bisa kita ambil ya. Nilai moral yang bisa kita ambil itu nilai-nilai. Jadi kan dalam unsur ekstrinsik nanti itu isinya ada nilai-nilai dan ada latar belakang pengarang. Nilai yang ada dalam cerita fantasi yang berjudul Pot Ajaib adalah nilai moral. Iya, betul sekali ya. Nah, tadi unsurnya sudah ada tokoh, ada latar dan sebagainya. Nah, sekarang Bu Lina ingin tahu urutan peristiwa. Coba siapa yang bisa menyebutkan urutan peristiwanya? Ya Rahma, silakan Rahma. Dari Bobby muram karena melihat ladangnya tidak panen. Kemudian Bobby mulai bercocok tanam dan mulai menggali tanahnya. Saat menggali ladangnya, dia melihat ada pot. Kemudian karena lelah, Bobby menjatuhkan cangkulnya ke dalam pot itu, kemudian beristirahat di bawah pohon. Ketika berniat pulang, Bobby ingin mengambil cangkulnya, tetapi dia terkejut karena cangkulnya menjadi banyak. Akhirnya dia mencoba untuk memasukkan benda lain ke dalam pot dan menjadi banyak bendanya. Dia pun takjub dan senang dan membawa pot itu ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Bobby pun memasukkan bahan-bahan pangan ke dalam pot itu. Setelah menjadi banyak, Bobby dapat menjual belikan ke pasar kerajaan. Saat Bobby sudah sukses, tentu banyak pedagang lain yang iri. Pedagang-pedagang itu pun mengadukan hal itu kepada prajurit. Prajurit mengadukan hal itu kepada sang raja. Sang raja pun menyuruh prajurit untuk membawa Bobby beserta pot ajaibnya ke kerajaan. Setelah Bobby dan pot ajaibnya datang, sang raja melihat lebih dekat pot ajaib itu. Dengan ceroboh, raja masuk ke dalam pot ajaib itu, menjadikan raja banyak banget. Kemudian Bobby menyadari betapa bahayanya pot itu. Jadi Bobby pergi ke tebing dan menjatuhkan pot ajaib itu. Pot ajaib itu hancur dan menghilang. Setelah itu, Bobby mulai bercocok tanam kembali dan menyadari bahwa bukan sihir yang menjadikan ladangnya subur. Jadi Bobby sekarang sudah mulai hidup berkecukupan dengan ladangnya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dengan senang ya. Jadi tadi betul Rahma sudah menyebutkan peristiwa-peristiwa dari awal sampai dengan endingnya, lengkap ya, bagus banget sekali Rahma itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Rahma mulainya dari awal pengenalan ceritanya bagaimana ya kan sampai dengan endingnya. Baiklah, nah tadi yang Bu Lina tanyakan ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, kemudian ada amanat dan ada nilai moral tadi. Itu semua namanya unsur-unsur pembangun cerita fantasi ya. Jadi Bu Lina tampilkan sekilas ya tentang
Unsur cerita fantasi. Ya. Jadi unsur-unsur cerita fantasi tadi yang sudah Bulina tanyakan itu namanya unsur cerita fantasi, nah. Yang unsur cerita fantasi, nah. Unsur pembangun cerita fantasi itu ada dua. Ya, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik isinya yang tadi Bulina tanyakan ada apa satu unsur intrinsik? Tema. Terus? Ya betul. Itu namanya tadi unsur intrinsik. Di antaranya ya ada tema, kemudian ada tokoh ya. Kemudian setelah tokoh itu ada latar. Setelah latar ada alur, sudut pandang dan amanat. Nah, yang terakhir ya, unsur pembangun cerita yang kedua itu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu apa? Nah, unsur intrinsik itu kan unsur pembangun cerita dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik, unsur pembangun cerita dari luar. Nah, unsur pembangun cerita dari luar itu isinya ya bisa ada bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua nilai-nilai dalam cerita dan latar belakang pengarang. Nah, tadi dalam video yang berjudul Pot Ajaib adanya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Ya, nilainya anggap nilainya ada nilai moral ya, enggak ya? Iya betul. Sudah? Kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Apa Rahma? Apa perbedaan cerita fantasi total dengan cerita fantasi irisan? Oh baik, Rahma ternyata tanya bukan tentang unsur tapi tentang jenisnya. Baik, Bulina ingatkan kembali pertemuan yang minggu lalu. Jadi, ya bedanya cerita fantasi jenis total dengan irisan. Ya, Bulina tampilkan pertemuan yang lalu ya. Jadi bedanya, sini nak, kalian bisa lihat, ya. Jadi jenis cerita fantasi itu berdasarkan latar itu dibagi dua. Cerita fantasi total dengan irisan. Dengarkan bedanya, perbedaannya. Cerita fantasi total apabila ceritanya, latar ataupun tokohnya itu semuanya tidak ada dalam dunia nyata. Itu namanya jenis cerita fantasi total. Kalau jenis cerita fantasi irisan berarti ya tokoh, latar yang ada dalam cerita sampai dengan kejadian-kejadian dalam cerita itu sebagian ada di dunia nyata. Bedanya di situ. Kalau total semuanya itu mau tokoh, mau latar, mau kejadiannya tidak ada, semuanya khayalan, tidak ada di dunia nyata. Tapi kalau irisan itu ada di sebagian, itu ada di dunia nyata. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Pertanyaan selanjutnya yang tentang unsur-unsur, ada yang mau bertanya? Iya, nah. Oh, apa yang membedakan tokoh dengan penokohan? Siapa yang mau bantu Bulina menjawab pertanyaan dari Brita? Apa bedanya tokoh sama penokohan? Rahma, ya silakan Rahma. Tokoh itu orang atau pelaku utama dalam cerita, sedangkan penokohan itu watak dan karakter tokoh. Baik, terima kasih Rahma sudah membantu Bulina menjawab. Betul sekali ya, Brita ya. Jadi dan anak-anak semua, ya bedanya tokoh dengan penokohan. Tokoh itu orang atau pelaku dalam cerita. Kalau penokohan itu berarti wataknya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, baik. Itu ya. Sudah. Selanjutnya, sekarang Bulina ingin kalian ya, tadi sudah tahu bahwa cerita fantasi itu ada unsurnya dua, intrinsik, ekstrinsik. Unsur intrinsik sudah dibagi lagi, unsur ekstrinsik juga ada lagi bagiannya.
tadi sudah paham, bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Bisa. Jika bisa dipahami, sekarang Bu Lina akan memberikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi hari ini, yaitu dengan isi cerita dan unsur-unsur pembangun cerita. Bu Lina akan bagikan ya. Semua sudah mendapatkan soalnya ya. Nah sekarang Lina ingin masing-masing ketua kelompok bacakan teks cerita fantasi yang kalian dapat itu, dan yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya untuk menyimak. Silakan. Lina berikan waktu 3 menit untuk membaca itu. Kata membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang ditanam bodoh tanpa babah dengan keyakinan dalam hati mempertahankan dan sekaligus mendapatkan berian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Ketika menyukai warna biru, Monika menggunakan Anika menyukai warna biru. Jika menyukai warna biru, segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget dan tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung menghadapi kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek bagi datang-datang ketika banyak bola api yang padat. Sebelum mengenai gabung, serigala mereka berisi atau pada bawah serigala. Mereka terlempar kembali ke atas seperti mereka. Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan satu tas besar kemudian itu. Anika bertanya sesuai warna. Namun menjelaskan baik yang ada di depan kita. Ya. Kalian tadi ketua kelompoknya sudah membacakan, ya.
Nah, selain kalian nanti kalian sudah mendengarkan sendiri, kalian juga bisa membaca langsung. Karena kertas yang Bulina berikan satu kan, tapi Bulina sudah membagikan cerita fantasi itu berdasarkan kelompok-kelompok itu, ya. Kelompok kalian masing-masing ada di grup WhatsApp Bahasa Indonesia ya, ada di situ, jadi kalian bisa membukanya. Iya, ya. Baik, selanjutnya nak, silakan kalian baca lagi, kalian cermati, kemudian kalian analisis unsur-unsur pembangun ceritanya tadi. Temanya apa, ya, kemudian latarnya di mana, dan sebagainya. Dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di lembar jawab itu, ya, yang ada di LKPD itu, ya. Silakan ya. Kita berikan waktu 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan. Manfaatkan waktunya untuk berdiskusi. Silakan. Bagaimana cari informasi sebanyak-banyaknya tentang unsur intrinsik dari cerita fantasi, apa ini judulnya, kekuatan ekor biru Natasha. Ya, silakan sambil buka handphonenya, boleh. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kemudian nama lengkap ya dalam huruf nomor absen. Lalu silakan kalian cari data sebanyak-banyaknya, analisis sebanyak-banyaknya unsur fantasi itu ya. Manfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Jika ada yang ingin bertanya kurang jelas, boleh bertanya dengan Bulina. Angkat tangan ya. Temanya sudah ketemu belum? Jenisnya termasuk apa, jenis cerita fantasi apa berdasarkan latarnya. Yang dibuka kok di HP boleh. Di grup. Bahasa Indonesia nah.
Oh iya. Gak apa-apa, tidak apa-apa, kan namanya sakit gak ada yang tahu. Ya nomor 3, dengan nomor 3. Jelaskan dari kira apa? Coba dibaca teksnya. Teksnya dulu dibaca. Kalau mencari tema itu kalian harus baca teksnya dulu sampai dari awal sampai akhir. Baru bisa menyimpulkan temanya tentang apa. Jangan sepotong-potong dibaca. Temanya sudah. Ya, kalian boleh menandai teksnya bagiannya. Misalkan, oh ini latarnya misalkan ada di ladang. Mana di teks itu yang menunjukkan latarnya di ladang? Ditandai dulu di situ tidak apa-apa. Ya, nanti baru disalin yang rapi di lembar jawab. Sekarang coret-coretan dulu tidak apa-apa. Karena kan sudah bagikan lembarnya itu tidak cuma satu kan. Yang satu untuk coret-coretan dulu tidak apa-apa. Sampai nomor berapa, Zahra? Nomor. Ini paragraf 5 nih jawabannya. Tulisannya Andika rapi sekali ya. Rapi tapi bagus. Emang Azam juga? Saya juga. Iya. Gak apa-apa. Latihan nanti kan lama-lama. Ini lengkap. Kelompoknya lengkap. Ya kalau itu kan nggak masalah. Peristiwa. Coba nomor 10. Itu pengarang. Sudut pandangnya nih. Kan soalnya sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dan jelaskan watak atau karakternya masing-masing. Nagata, Nataga atau Nagata sih? Yang sini kan bola-bola salju ya. Nah, itu kita tambahkan
waktunya tersisa 4 menit lagi ya, nah. Ayo, dipercepat. 4 menit lagi. Sekarang waktunya kalian menyalin hasil tadi penemuan kalian, data-data yang sudah kalian temukan itu terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam cerita fantasi yang kalian baca. Sekarang kalian tuliskan di lembar jawab itu dengan rapi, berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 sesuai dengan soalnya. Ya, silakan. Sudut pandang itu cuma dua. Ada sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama itu kalau pakai aku, pakai saya. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga, dia sudah tidak memakai kata itu, langsung pakai kata dari orang ketiga dan nama kompleks. Lihat di ceritanya, dia menggunakan kata ganti nama. Yang dapat nilai yang terdapat. Oh yang ini nih. Nih. Ya, yang ini. Ya. Sampai titik. Ini lagi. Nilai yang terdapat dalam cerita. Bisa masuk. Fantasi. Ya, waktunya sudah habis. Ya, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Ya, untuk presentasi. Silakan, siapa yang ingin maju untuk presentasi? Kelompok yang ingin presentasi kelompok berapa? Oke, baik. Kelompok 3. Ya, silakan. Kita
mulai dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya yang beranggotaan Rahma Aden Fadila, absen 25, Safa Zahira, absen 27, Aprilia Nazwa Salsalila, absen 6, Farah Adinita WH, absen 12, Deswiroh Andreas Tulilan, absen 26. Keajaiban yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Nagata memimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo dengan melesat menyeret ekor birunya dan mendadak ekor biru Nataga mengeluarkan api besar membentuk lingkaran. Berdasarkan latar dan keadaan dunia nyata, cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga termasuk ke dalam jenis cerita fantasi latar waktu sejaman. Hal itu dibuktikan dalam rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut tidak menerobos dimensi ruang dan waktu. Latarnya tidak berpindah-pindah dari waktu ke waktu. Jelaskan tema yang diangkat dalam cerita tersebut tentang rasa nasionalisme terhadap tanah air serta pertempuran dan peperangan. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dan jelaskan watak atau karakternya masing-masing. Nataga, pemberani, tidak mudah menyerah, bertanggung jawab, dan bijaksana. Pasukan serigala, pemarah, serakah, sombong, sewenang-wenang, dan penggertak. Levo, Goros, Lamia, Sika, Mora, pasukan binatang, dan Dewi Kabut suka menolong. Sebutkan latar tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita tersebut. Latar tempatnya terjadi di Pulau Tanah Modo. Latar waktunya ada di pagi hingga sore hari. Latar suasananya menegangkan dan berakhir mengharukan. Alur apa yang digunakan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Alur maju, karena ceritanya maju ke depan. Karena tidak ada flashback ke belakang. Sudut pandang apa yang digunakan penulis dalam cerita tersebut? Jelaskan. Sudut pandang orang ketiga, karena memakai kata ganti orang ketiga. Sebutkan amanat yang ingin disampaikan penulis dalam cerita tersebut. Kejahatan akan selalu kalah dari kebaikan. Uraikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nilai moral. Apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Jelaskan urutan peristiwa penting yang terdapat dalam cerita. Pasukan Nagata telah bersiap. Pasukan siluman serigala menginjakkan diri di Pulau Tanah Modo. Pasukan para binatang hutan mengepung para serigala dengan melempar bola api. Pasukan serigala terkejut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Itu ya Kak ya. Tadi perwakilan dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Nah untuk kelompok selanjutnya nanti ya di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan untuk presentasi karena waktunya sudah tidak cukup ya. Baik, sekarang kumpulkan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Baik, semuanya sudah ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD ya. Sekarang kembali ke tempat duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ayo duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Masih duduk di kelompoknya masing-masing. Tahan, tahan dulu nak. Ya, kita masih berkelompok. Nah, selamat pagi kalian.
topiknya terkait dengan menganalisis unsur-unsur cerita fantasi. Selanjutnya, ya, Bulina akan memberikan soal evaluasi. Bulina berikan soal evaluasi di grup ya, di grup WhatsApp. Silakan untuk dikerjakan. Dikerjakan ya soalnya. Soal evaluasi 1, menganalisis cerita fantasi. Silakan untuk dikerjakan. Dikerjakan. Kerjakan dengan teliti secara mandiri ya, sendiri-sendiri. Ya, tetap fokus ya, walaupun sudah siang. Baik, Bulina cek dulu ya. Masih ada yang belum selesai ya? Iya. Sudah. Semua sudah selesai mengerjakan. Pastikan sudah submit semua ya.
Iya, sudah sakti semua. Boleh lihat bisa di responden sudah semua mengerjakan. Iya. Baik nak, kalian hari ini sudah belajar tentang apa hari ini? Unsur-unsur cerita fantasi sudah, kemudian sudah mengerjakan menganalisis unsur-unsurnya pada teks cerita fantasi yang Bunda berikan, kemudian sampai dengan mengerjakan soal evaluasi. Baik, itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, Bunda ingin tahu setelah kita tadi belajar, ya kita tadi belajar bersama-sama, kita sudah belajar tentang unsur pembangun cerita, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ya. Unsur intrinsik itu tadi ada apa aja? Ada tema, ada tokoh, kemudian penokohan, terus alur, terus latar, sudut pandang, sampai dengan amanat. Dan unsur ekstrinsiknya kalian temukan ada nilai-nilai dalam cerita. Iya, sudah. Baik, itu kita pelajari untuk apa? Kita bisa meneladani sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi itu dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Itu kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya ya Bunda ingin tanya. Tadi pertama Bunda tanya perasaan kalian bagaimana. Sekarang Bunda juga tanya lagi, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kelas bahasa bersama Bunda? Senang ya, masih semangat? Ya, alhamdulillah senang. Yang tadinya sedih jadi senang. Baik. Nah, selanjutnya Bunda ingin tanya, tadi pada saat pembelajaran kesulitan apa yang kalian temui? Kesulitannya apa tadi? Sulit mencari bahasa baku. Oh, sulit dalam menyusun kata-kata menggunakan bahasa baku dalam menjawab ya. Tadi contohnya dalam menjawab pertanyaan urutan cerita ya. Iya itu masih susah untuk menggunakan bahasa baku. Ya tidak apa-apa, kalian bisa mencari juga sambil di KBBI kan. Tadi kata aku seperti itu. Baik, selanjutnya kesulitannya apa lagi? Oh, waktunya 20 menit kurang ya. Harusnya 1 jam pelajaran, 1 jam 60 menit. Tidak apa-apa, tapi ya Bunda sudah ukur ya Nak ya. Tapi cukup tadi selesai ya. Selesai, hanya mungkin lebih terburu-buru ya. Iya, karena kalian tadi berarti kurang memanfaatkan waktu, mengefisienkan waktu. Mungkin pertemuan yang selanjutnya bisa untuk di-manage lagi, diperhatikan lagi waktu pengerjaannya. Baik. Kemudian Bunda ingin tanya, gaya belajar seperti apa sih yang kalian inginkan untuk pertemuan selanjutnya? Berkelompok. Belajar di luar kelas. Oh, belajar di luar kelas. Iya, baik. Iya, nanti akan Bunda pertimbangkan ya. Terima kasih. Itu refleksi dari Bu Lina ya. Selanjutnya Bunda akan memberitahukan bahwa pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan tentang cerita fantasi ini, khususnya dalam hal menyimpulkan urutan peristiwa dalam cerita fantasi, dan kalian akan belajar menceritakan kembali isi cerita fantasi yang sudah kalian baca itu, yang sudah kalian simpulkan. Sudah ada gambaran ya? Iya, baik. Jika sudah, jadi sebelum kita akhiri, Bu Lina akan menyimpulkan lagi, ya, akan memberikan gambaran lagi tentang apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya Bu Lina akan memberikan lagi teks cerita fantasi lagi kepada kalian. Kemudian kalian akan Bu Lina ajak untuk menyimpulkan isinya tuh tentang apa sih sebenarnya. Kalau tadi kan unsur-unsur ceritanya. Nah, besok Bu Lina ingin kalian menyimpulkan sendiri menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalau tadi kan teksnya panjang. Kalau kalian menceritakan lagi kembali dengan bahasa kalian mungkin lebih panjang lagi atau bisa lebih pendek kan? Setelah kalian menyimpulkan, kalian akan bercerita di depan teman-teman. Nanti akan maju perwakilan untuk bercerita kepada teman-teman. Gitu ya. Bisa kira-kira mulai ada gambaran ya Nak ya? Apa yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya?
Oke, ada. Baik. Nah, selain itu, Bu Lina juga tidak bosan untuk mengingatkan kepada kalian untuk selalu rajin belajar. Karena ketika kita rajin belajar, kita akan apa? Akan pandai, akan pintar. Selain itu, mendapatkan ilmu, lalu menambah wawasan. Terus apalagi? Ketika kita rajin belajar, kita akan sukses. Siapa yang mau menjadi orang sukses? Siapa yang mau menjadi orang sukses? Wah, semuanya ingin menjadi orang sukses, ya. Bu Lina doakan semoga kalian semua akan menjadi orang sukses semua, ya. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selain itu Bu Lina juga akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga prokes, ya. Selalu menjaga prokes karena COVID masih ada. Dan setelah itu setelah itu silakan Rahma untuk dipimpin berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pertemuan kali ini sungguh sangat menyenangkan, ya. Sampai bertemu kembali di kelas bahasa bersama Bu Lina, ya, di pertemuan yang akan datang. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing.